Hai manusia, balik lagi dengan saya Adin Snur dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bahas buku. Buku apa yang akan kita bahas? Man's Search for Meaning karyanya Viktor Frankl. Nah, buku yang akan kita bahas ini bukunya cukup keren banget, cukup fenomenal banget. Kenapa? Karena dia terjual lebih dari 16 juta eks lembar, telah diterbitkan dalam 49 bahasa dan 190 edisi. Dan juga nih, first Amazon bestseller. Keren banget. Ini buku populer di dunia psikologi dan konseling nih teman-teman. Ini buku lawas sebenarnya. Terbitan awalnya tuh di tahun 1946. Cuma di versi Indonesianya ini baru masuk terbit pertama kalinya di tahun 2017-an. Dan saya juga baru bacanya di tahun 2020. Walaupun sebenarnya kurang lebih teori-teorinya saya sudah sedikit belajar sih waktu di kuliah dulu. Karena teman-teman dari psikologi pasti udah pernah dibahas sih di kelas-kelasnya gitu tentang logoterapi. Karena buku ini menjadi cikal bakal dari salah satu psikoterapi tadi, logoterapi ini gitu. Ini bukunya bagus teman-teman, dan saya baca ini cukup cepat, cuma 3 hari doang baca buku ini. Biasanya ya seminggu 2 minggu gitu baru bisa selesai. Ini cuma 3 hari doang, cepet banget. Kenapa bisa cepat? Karena saya bacanya waktu di awal-awal pandemi ya, jadi nggak ada kegiatan lain juga selain baca buku doang gitu. Ya jadi cepat, wajar aja sih ya. Ya nggak penting sih itu sebenarnya. Buku ini terdiri dari 3 bab teman-teman. Walaupun di bab ketiganya ini merupakan bab yang ya cuman sebagai catatan atau kesimpulan gitu. Walaupun bab intinya itu ada di bab 2-nya. Karena di bab pertamanya itu cuman menceritakan tentang kehidupan dari Viktor Frankl, yang dimana dia itu pernah mengalami yang namanya masuk menjadi tahanan camp konsentrasi Nazi di zaman Nazi dulu teman-teman. Nah, dimana di dalam camp ini dia tuh, dan juga para tahanan yang lain ya, ini tentu dia mengalami banyak sekali penderitaan seperti dia disuruh kerja paksa, makan juga ya cuman dikasih makan sedikit, dikasih sup doang, dan juga supnya tuh isinya air doang gitu. Itu Viktor Frankl menjelaskan. Dan juga dikasih kayak sepotong roti gitu, begitu setiap hari. Dan pada masa itu setiap orang di sana itu dipaksa juga untuk tetap sehat. Kenapa? Karena kalau mereka sakit dan sakitnya parah, itu mereka akan dikirim ke kamar gas, dan tentu gasnya beracun. Dan juga setelah dikirim ke kamar gas, tentu ya bisa dipastikan orang tersebut udah meninggal dunia ya. Habis itu berakhir di kamar pembakaran mayat kayak gitu. Jadi kalau buat orang yang ingin bertahan hidup, tentu dia harus tetap sehat. Karena kalau sakit malah ya udah tadi berakhir dengan pembakaran mayat. Nah, terus karena dia juga seorang dokter dan juga seorang psikiater, maka ketika dia mengalami penderitaan ini, dia itu melakukan sebuah observasi sambil mengamati, sambil melakukan sebuah penelitian lah ya. Tapi penelitiannya bukan penelitian yang kayak disengaja gitu, sengaja saya masuk camp konsentrasi untuk melakukan penelitian, enggak. Tapi karena memang terpaksa karena memang dia benar-benar menjadi tahanan di camp konsentrasi itu kayak gitu. Jadi awalnya gini, kan hidup itu kan harus memiliki makna ya. Nah, Viktor Frankl ini ingin meneliti apakah orang-orang yang mengalami sebuah penderitaan, dan penderitaannya tersebut itu tuh walaupun penderitaannya buruk sekalipun ya, seperti di camp konsentrasi ini, apakah mereka akan tetap memiliki sebuah makna hidup, dan apakah makna hidup yang dia pegang ini tuh bisa membantu dia dalam bertahan hidup. Nah, dari pengamatan beliau selama di camp konsentrasi ini, dia tuh menemukan fakta bahwa pada dasarnya manusia ini bisa menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri loh. Terlepas dari bagaimanapun kondisinya, mau seburuk apapun kondisinya. Walaupun mungkin ya banyak juga gitu orang-orang yang jadi gila, yang jadi jiwanya terguncang, bahkan berakhir bunuh diri ketika berada dalam penderitaan yang sangat menderita itu. Tapi ternyata di camp konsentrasi ini ada juga orang-orang yang kuat,
dan juga tetap memegang yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Karena bayangin, pasti selama orang dalam kamp konsentrasi ini, tujuan utama atau hal yang paling penting adalah bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup. Tapi ternyata ada juga orang yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak mementingkan diri sendiri, kayak gitu, masih bisa peduli antara sesama tahanan. Frankl juga mengatakan bahwa ternyata manusia ini memiliki dua potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk, potensi untuk berbuat seperti nabi atau potensi berbuat seperti babi. Bahasa Viktor Frankl seperti itu. Nah, di mana kedua potensi ini, potensi mana sih yang akan kita wujudkan, itu ternyata sepenuhnya tergantung dari keputusan kita sebagai manusia, bukan dari kondisi lingkungan kita. Viktor Frankl menjelaskan seperti itu. Walaupun mungkin tentu akan susah ya untuk memunculkan potensi baik di dalam keadaan yang buruk seperti itu. Walaupun akan susah, tetapi kalau kita memang memiliki nilai, kalau kita memang memiliki makna untuk melakukan itu, maka kita pasti akan bisa melakukan itu. Viktor Frankl menjelaskan seperti itu. Dia mencontohkan ada seseorang yang sakit parah, udah gak punya harapan untuk hidup lah ya, tapi dia masih bisa merasakan kebahagiaan ketika dia akan mati, kayak gitu. Bahkan dia menunjukkan rasa bangganya ketika dia akan mati itu. Kenapa? Karena dia memiliki nilai ternyata. Dia memiliki nilai bahwa mati dalam kondisi yang dia alami saat ini itu merupakan kematian yang terhormat, dan itu merupakan sebuah keberhasilan besar berarti. Nah, jadi ketika seseorang mati dalam mempertahankan nilai yang selama ini dia pegang, yang selama ini dia yakini, maka kematiannya itu merupakan kematian yang terhormat atau sebuah keberhasilan besar. Gampangnya seperti itu. Frankl juga mengatakan bahwa sebagai manusia ini seharusnya kita tidak perlu berharap kepada kehidupan ini, tetapi sebaliknya, justru kehidupanlah yang seharusnya berharap kepada kita. Seharusnya kehidupanlah yang berharap sesuatu kepada kita. Sehingga pemikiran seperti ini bisa memunculkan rasa tanggung jawab kita. Dan dari rasa tanggung jawab ini bisa memunculkan yang namanya tadi, makna hidup. Nah, misalnya seseorang yang memiliki nilai bahwa manusia di bumi ini adalah sebagai seorang pemimpin misalnya ya, maka kehadirannya di bumi ini, dia akan memiliki pemikiran ya untuk merawat bumi, bukan malah untuk merusak bumi ini demi hal-hal yang sepele, demi hal-hal kesenangan semata. Dan jika nilai ini sudah mengakar kuat di dalam dirinya, tentu suatu saat nanti ketika dia memang harus mati untuk mempertahankan nilai tersebut, dia akan siap. Dia akan siap dan dia akan mati dalam keadaan bangga. Nah, di bab 2-nya, Viktor Frankl ini menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang kemudian menjadi sebuah cikal bakal dari psikoterapi yang dia beri nama sebagai logoterapi, teman-teman. Nah, jadi secara sederhana, inti dari logoterapi ini adalah seharusnya perhatian kita sebagai manusia ini bukanlah untuk mencari kesenangan saja ataupun hanya untuk menghindari sebuah penderitaan. Bukan itu ternyata. Tetapi ya, untuk apa? Tetapi untuk menemukan yang namanya makna hidup. Buktinya seperti ini. Banyak sekali manusia yang siap untuk mendapatkan penderitaan, untuk melakukan sebuah penderitaan dengan syarat penderitaan tersebut memiliki sebuah makna. Contoh kayak gini. Para tentara dia itu siap untuk melakukan apa saja ya. Dia siap untuk berperang. Dia siap menerima tugas-tugas yang pasti dalam tugasnya ini penuh penderitaan di sana. Dia harus hidup di hutan, harus makan seadanya, jauh dari keluarga, dan lain sebagainya lah. Nah, tapi dia siap untuk melaksanakan tugas yang di dalamnya itu banyak sekali penderitaan. Kenapa? Karena di balik itu semua, di balik penderitaan itu semua, ada sebuah nilai tersendiri. Sebuah nilai yang tentu dianggap baik menurut individu tersebut. Nah, kayak gitu. Ketika di kamp konsentrasi, Frankl juga ini selalu berusaha untuk mencari makna atas hidupnya gitu. Dari setiap kejadian-kejadian yang ada di
kamp konsentrasi tersebut. Dan salah satu yang membuatnya Frankl juga bisa bertahan hidup, ya ini adalah karena ini tadi penelitiannya ini. Karena penelitiannya ini dia yakin bahwa hasil penelitiannya ini suatu saat ini akan berarti banget bagi masyarakat, akan bermanfaat banget bagi banyak orang kayak gitu. Dan ternyata benar, logoterapi menjadi sebuah terapi yang sering dipakai oleh para ahli kesehatan mental untuk mengatasi masalah-masalah gangguan mental tentunya. Nah, menurut logoterapi ini ada 3 cara yang bisa ditempuh manusia untuk bisa menemukan makna hidupnya. Yang pertama adalah melalui pekerjaan atau melalui perbuatan. Seperti tadi contohnya itu adalah tentara ya. Tentara berani melakukan apapun karena ada makna di balik nilai pekerjaan yang sedang dia lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan mengalami sesuatu atau melalui seseorang kayak gitu. Misalnya melalui perbuatan baik atau melalui seseorang. Melalui seseorang itu misalnya dia mau melakukan apapun demi orang yang dia cintai, seperti itu. Nah, tadi melalui perbuatan baik, jelas ketika kita melakukan perbuatan baik maka kita akan merasakan sebuah nilai-nilai spiritualitas yang dapat memunculkan rasa senang dan rasa bahagia tersendiri tentunya. Nah, itu dua cara. Terus yang ketiga adalah melalui cara kita menyikapi penderitaan yang akan kita hadapi atau penderitaan yang memang tidak bisa kita hindari kayak gitu. Atau ini juga bisa dengan cara merubah sudut pandang dari yang tadinya kita anggap negatif itu menjadi sudut pandang yang positif gitu. Jadi kita memiliki sudut pandang yang positif dari setiap penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Contohnya seperti ini. Kalau Viktor Frankl memberikan contoh seperti ini. Jadi dia pernah punya klien. Kliennya ini seorang dokter dan juga seorang suami. Dia datang kepada Frankl karena dia mengalami sebuah penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan karena istrinya ini meninggal dunia kayak gitu. Nah, istrinya ini adalah orang yang tentu yang sangat dia cintai dan sangat dia sayangi, melebihi siapapun lah ya. Dan istrinya juga sama, istrinya juga sangat mencintai dia tentunya. Nah, sehingga wajar kalau si suami ini sangat menderita karena ditinggal oleh istrinya tersebut. Lalu, apa yang dilakukan oleh Frankl? Apa yang dilakukan oleh logoterapi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh si suami tadi ini? Frankl hanya bertanya, sebuah pertanyaan sederhana sih. Kalau misalnya dibalik, kalau misalnya Anda duluan yang meninggal dunia daripada istri Anda, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh istri Anda? Frankl bertanya seperti itu. Lalu si suami tadi menjawab, karena istri saya juga mencintai dan menyayangi saya, pasti dia juga akan merasakan kesedihan yang sama seperti yang saya rasakan. Lalu Frankl menjawab, coba Anda lihat, sekarang istri Anda itu sudah terbebas dari penderitaan itu, dari penderitaan yang sama seperti yang sedang Anda rasakan, dan Andalah yang membebaskan penderitaan tersebut. Nah, lalu mendengar perkataan dari Frankl ini, lalu si suami tadi ini baru dia bisa mulai untuk tersenyum dan siap untuk melaksanakan, untuk menjalani kehidupannya yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi merubah sudut pandang yang tadinya kita anggap negatif, kita cari nilai positifnya, ternyata hal tersebut bisa mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Dan ternyata hal tersebut juga bisa menumbuhkan makna tersendiri. Ketika si suami tadi hanya melihat fokus kepada penderitaan yang dia rasakan karena istrinya tidak ada lagi di sampingnya, maka dia akan mengalami sebuah kesedihan dan penderitaan. Tetapi ketika sudut pandangnya dirubah, ketika si suami menganggap bahwa kalau istrinya yang masih hidup, maka istrinya yang akan menderita seperti yang dia rasakan. Tapi karena lebih baik saya yang menderita daripada istri saya yang menderita, karena harus kehilangan orang yang dia cintai. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu isi dari buku-buku ini. Tentu banyak banget lagi inti-inti dari buku ini dan gak bisa saya jelasin dengan waktu yang singkat, dan keterbatasan saya juga tentu untuk menjelaskannya.
maka teman-teman bisa langsung baca aja buku ini tersendiri, Men Search for Meaning, dan temukan nilai-nilai kehidupan apa yang ada dalam kehidupan teman-teman, agar kita bisa siap menjalani kehidupan ini dengan rasa ikhlas, dengan rasa syukur, dan juga tentunya dengan seperti itu kita akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.